Nah, udah simak penjelasan. Simak tentang suci dari pertama, Umi-Pan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Malam ini kita masuk perkara yang kedua yang berserikat di antara laki-laki dan perempuan yang mewajibkan mandi janabah. Perkara yang pertama kita sudah belajar, yaitu bertemu dua khitan. Nah, dua-duanya wajib mandi. Perkara yang kedua yang berserikat di antara laki-laki dan perempuan yang mewajibkan mandi itu inzal. Apa arti inzal? Keluar mani. Keluar mani ini bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Dari mana mani tersebut keluar? Min syakhsin, daripada diri seseorang. Baik orang tersebut laki-laki atau orang tersebut perempuan. Dengan sebab apa mani itu keluar? Bi ghairi ilajin, dengan sebab selain ilaj. Arti ilaj bersetubuh. Mani ini keluar bukan dengan sebab bersetubuh. Walaupun mani yang keluar itu sedikit. Mana contoh yang sedikit? Kaqatratin, seperti satu tetes. Sekalipun mani yang satu tetes itu keluar di atas warna darah, bukan seperti warna mani yang biasanya, tetap dia mewajibkan mandi. Sekalipun mani yang keluar itu dengan sebab jima atau bukan sebab jima, tetap mewajibkan mandi. Keluar mani tersebut dalam keadaan jaga atau tertidur juga mewajibkan mandi. Keluar mani tersebut dengan sebab bersyahwat atau tidak bersyahwat. Keluar daripada jalan keluarnya mani yang biasa, yang normal, atau bukan jalan yang normal. Semua kejadian di atas itu apabila terjadi pada diri seseorang, baik orang tersebut laki-laki atau perempuan, mewajibkan mandi janabah. Mana contoh keluar mani daripada jalan yang tidak normal? Seperti bahwa pecahlah sulbinya seorang laki-laki, maka dengan sebab pecah tulang sulbinya laki-laki, keluarlah maninya si laki-laki tersebut. Keluarnya mani daripada tulang sulbi dengan sebab pecahnya tulang sulbi, itu bukan jalan keluar mani yang normal. Walaupun demikian, tetap pada si laki-laki tersebut wajib mandi janabah. Ya, kan sudah. Empat yang anda jelas. Jadi keluar mani daripada diri seseorang. Tentang kejadian keluarnya, yang pertama dengan selain bersetubuh, ilaj. Walaupun mani yang keluar itu sedikit, seperti setetes. Walaupun yang setetes itu keluar di atas warna darah. Walaupun keluar dengan sebab jima atau selainnya jima. Keluar dalam keadaan terjaga atau keluar dalam keadaan tertidur. Keluar dalam keadaan bersyahwat atau tidak bersyahwat. Daripada jalannya yang biasa atau bukan jalannya yang biasa. Semua contoh kejadian tersebut apabila terjadi pada diri seseorang, baik laki-laki atau perempuan, mewajibkan mandi janabah.
cepat yang hana jelas, Tengku Suci, Tengku Ajur, Tengku Ipan. Mana yang nggak jelas biar kita ulang. Mana yang nggak jelas? Sudah jelas kejadian-kejadiannya? Nah, semua kejadian seperti yang disebutkan di atas ini, apabila terjadi pada diri seseorang, wajib orang tersebut mandi janabah. Perkara yang ketiga yang berserikat di antara laki-laki dan perempuan yang mewajibkan mandi adalah mati. Matinya seorang laki-laki, wajib mayat si laki-laki tersebut dimandikan. Matinya seorang perempuan, jenazah si perempuan tersebut dimandikan. Kecuali illa fisyahidi, kecuali pada kejadian orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak wajib dimandikan. Artinya orang yang mati syahid tidak dimandikan. Orang yang mati syahid dikuburkan dalam keadaan dia mati syahid, walaupun berlumuran dengan darah, dikafankan dengan pakaian yang dia pergunakan dalam berperang, walaupun berlumuran darah. Tidak boleh dimandikan, karena kalau kita mandikan, kita berdosa karena menghilangkan fadilah keutamaan daripada darah orang yang mati syahid. Itu sebabnya orang yang mati syahid tidak dimandikan. Siapa lagi yang tidak dimandikan? Orang mati yang kafir. Orang yang mati yang kafir tidak wajib dimandikan. Tetapi kalau kita mau memandikan, hukumnya boleh. Ada tetangga kita misalnya yang kafir, apakah kita wajib datang untuk memandikan dia? Jawabannya tidak. Tetapi seandainya kita ingin memandikan mayat orang yang kafir, hukumnya boleh. Ada dua yang tidak wajib dimandikan. Yang pertama, jenazah orang yang mati syahid. Yang kedua, jenazah orang yang kafir. Yang ketiga yang tidak wajib dimandikan, bayi yang gugur daripada perut ibunya, apabila tidak diyakinkan akan hidupnya janin tersebut. Misalnya dia baru berupa seonggok daging, keguguran. Kita tidak yakin dia ini udah hidup dalam kandungan. Itu onggokan atau janin yang gugur tersebut tidak wajib dimandikan. Dan belum lahir bentuk kejadiannya, belum nampak bentuk bayinya, masih berupa onggokan daging. Berarti ada 3 sosok yang tidak wajib dimandikan. Yang pertama, jenazah orang yang mati syahid. Yang kedua, jenazah orang yang kafir. Yang ketiga, janin yang gugur daripada perut ibunya apabila belum diyakinkan hidupnya dan belum nyata bentuk kejadiannya. Tiga-tiganya tidak wajib dimandikan. Tetapi kalau pada jenazah orang yang kafir, apabila kita ingin memandikan, hukumnya boleh. Itulah 3 perkara yang berserikat kejadian pada laki-laki dan perempuan, yang ketiga-tiganya mewajibkan mandi. Yang pertama, iltiqa khitana, ini bertemu 2 khitan. Yang kedua, inzal. Yang ketiga, mati. Tiga-tiganya berserikat pada laki-laki dan perempuan, mewajibkan mandi janabah. Ada pertanyaan? Pak yang nampung. Pak yang nampung, Wajul.
Pak Anampum nunggu suci. Pak Anampum nunggu Ipan. Nah, kalau udah paham ditandai, udah habis 3 perkara yang berserikat di antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya nanti akan kita masuk perkara yang mewajibkan mandi yang khusus terjadi pada perempuan. Wallahu a'lamu bishawab. Wa ilaihi.